Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi investasi ini ke equity investment, investasi pada ekuitas. Kita lihat tujuan pembelajaran kelima, memahami akuntansi untuk investasi ekuitas pada nilai wajar. Baik, kita lihat dulu definisinya. Investasi ekuitas menunjukkan kepemilikan terhadap saham biasa, saham preferen atau modal saham lainnya. Harga perolehan saham dimasukkan ke dalam kosnya, sedangkan komisi broker dan fee lainnya dicatat sebagai beban. Catatan di sini, tingkat di mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepemilikan saham biasa perusahaan lain atau investi umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi ini pada periode-periode berikutnya. Kita lihat buku Anda lihat buku Anda lihat slide ilustrasi 17-15. Tingkat kepemilikan terhadap ekuitas atau saham dan metode penilaiannya. Ketika kepemilikan kurang dari 20%, berarti tingkat pengaruhnya kecil atau bisa dikatakan tidak ada. Ketika kepemilikan lebih dari 20% sampai 50%, berarti kepemilikannya signifikan. Ketika kepemilikan lebih dari 25%, berarti itu investornya mempunyai kontrol terhadap investinya. Metode penilaian yang digunakan ketika kepemilikan kurang dari 20% itu menggunakan metode nilai wajar. Sedangkan jika kepemilikan lebih dari 20% sampai 50% menggunakan metode ekuitas. Dan jika lebih dari 50%, laporan keuangannya dikonsolidasikan. Sekarang kita lihat ilustrasi 17-16. Ketika kepemilikan kurang dari 20%, maka kategorinya trading dan non-trading. Penilaiannya sama ya, menggunakan nilai wajar. Dampaknya terhadap laba juga sama, bedanya di sini unrealized holding gain and loss-nya jika trading itu dicatat di laba bersih, jika non-trading itu diakui atau dicatat di ada comprehensive income sebagai bagian dari ekuitas. Ketika kepemilikan 20-50% penilaiannya menggunakan ekuitas, unrealized holding gain and loss-nya tidak diakui, begitu dampak terhadap laba diakui secara proporsional berkaitan dengan laba bersih investi. Jadi jika investi punya laba 100, misalnya perusahaan A memiliki investi ini sebesar 60%, maka investor ini akan berhak 60% atas laba 100 tadi. Ketika kepemilikan lebih dari 50%, maka unrealized holding gain and loss-nya juga tidak dapat diakui. Kita lihat satu persatu. Kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan International Financial Reporting Standard, diasumsikan bahwa equity investment ini dikategorikan sebagai trading. Akuntansi dan aturan pelaporannya, investasi dicatat pada nilai wajar, mencatat unrealized gain and loss di net income. Sedangkan jika non-trading, bedanya di sini mencatat unrealized gain and loss-nya pada ada comprehensive income. Kita lihat contoh trading ya. 3 November 2015, Republic Corporation membeli saham biasa 3 perusahaan. Masing-masing kepemilikan pada saham perusahaan lain ini menunjukkan kurang dari 20% dan diklasifikasikan sebagai saham untuk diperdagangkan.
total cost-nya 718.500. Perusahaan mencatat investasi ini equity investment pada kas. Pada tanggal 6 Desember 2015, perusahaan menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya di saham biasa perusahaan Nestle. Kas dividen revenue. Oke. Nah, kita lihat sekarang posisi pada tanggal 31 Desember 2015. Investasi yang dimiliki oleh perusahaan terhadap saham perusahaan lain, yaitu investasi pada perusahaan B, S, N, dan S. Masing-masingnya Anda perhatikan nilai tercatatnya dan nilai wajarnya. Ketika nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatatnya, untuk Burberry ya, nilai wajarnya 275, tercatatnya 259.700, berarti ada unrealized gain. Sebaliknya untuk Nestle, nilai tercatatnya sebanyak 317.500, sedangkan nilai wajarnya hanya 304.000, berarti ada unrealized loss. Untuk Centegis, nilai tercatatnya 141.350, nilai wajarnya 104, berarti ada unrealized loss 37.350. Anda perhatikan total unrealized-nya di sini ada unrealized loss sebesar 35.550. Saldo penyesuaian nilai wajar sebelumnya itu tidak ada, sehingga perlu dibuat penyesuaian nilai wajar sebesar 35.550. Jurnal yang dibuat unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2016, perusahaan menjual saham B dan menerima sebanyak 287.220. Cost dari saham B tadi 259, berarti ada gain atas penjualan saham ini. Kas sebesar kas yang diterima, equity investment berkurang 259.700 dan ada gain atas penjualan ekuitas ini. Berikutnya, asumsikan pada tanggal 10 Februari 2016 perusahaan membeli saham perusahaan C sebanyak 255.000. Jumlah sahamnya 20.000 saham dengan harga per saham 12,75. Ditambah komisi brokernya sebesar 1.850. Perusahaan R mencatat portofolio investasinya pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Nah, perhatikan portofolio investasi 31 Desember 2016. Ada investasi pada Continental Tracking, Nestle, dan Centegis. Sudah tercatat fair value-nya, cari unrealized gain or loss-nya. Didapatkan unrealized gain sebesar 66.100. Di tahun sebelumnya kita sudah mencatat penyesuaian nilai wajar sebesar 35.550 sebelah kredit ya. Sehingga fair value adjustment-nya sekarang debit sebanyak 101.650. Ini perlakuannya sama seperti kita mencatat penyisian piutang tak tertagih dengan metode allowance. Masih ingat nggak? Kalau enggak, lihat lagi bukunya ya. Sehingga dibuat jurnal fair value adjustment, unrealized holding gain or loss income. Lalu kita lanjutkan ke equity investment non trading. Ini akan mempengaruhi OCI, ada comprehensive income, tidak mempengaruhi laba ya.
Jurnal akuntansi untuk mencatat non-trading equity itu sama dengan trading ya. Kecuali di sini untuk mencatat unrealized holding gain or loss-nya yang berbeda. Pada non-trading mencatat unrealized holding gain or loss-nya sebagai other comprehensive income. Yang lainnya sama. Saya lewat. Ini ya. Unrealized gain or loss equity. Ini ya. Unrealized holding gain or loss equity. Yang sebelumnya unrealized holding gain or loss income. Sekarang kita lihat penyajiannya di laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif. Investasi ya, ada investasi pada ekuitas sebesar 24.000. Lihat slide sebelumnya. Nih, sesuai dengan nilai wajarnya. Lalu ada akumulasi ada comprehensive gain 3.250. Nih ya, karena tadi ada unrealized gain yang pengaruhi ekuitas. Nih ya, makanya masuk di ekuitas. Lalu di statement of comprehensive income-nya ada pendapatan dan beban lain, ada pendapatan dividen, ada di bagian ada comprehensive income, ada unrealized holding gain. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2016, Republik menjual seluruh saham di perusahaan H dan memperoleh penerimaan sebanyak 22.500. Bandingkan dulu sebelumnya perusahaan membeli dengan kos 20.750, nilai wajarnya sekarang 22.500. Berarti ada unrealized gain sebesar 1.750. Sebelumnya perusahaan sudah membuat penyesuaian sebanyak 3.250 sehingga terdapat perubahan terhadap penyesuaian nilai wajar sebanyak 1.500. Oke, jurnal untuk menyesuaikan nilai tercatat terhadap non-trading investment-nya. Nah, perhatikan di sini unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 1.500. Jurnal untuk menjualnya cash equity investment sesuai dengan nilai wajarnya. Ulang ya, jurnalnya cash equity investment dan fair value adjustment. Sekarang kita lanjutkan menerangkan metode ekuitas dan membandingkan metode nilai wajar untuk investasi ekuitas ini. Kepemilikan antara 20-50%. Suatu investasi baik langsung ataupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih atas saham berhak suara perusahaan investasi seharusnya mengakibatkan atau diasumsikan jika tidak ada bukti yang bertolak belakang, investor mempunyai kemampuan untuk melakukan pengaruh yang signifikan atas investinya. Nah, karena adanya pengaruh yang signifikan ini, maka investor harus mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Kita lihat metode ekuitas. Pada metode ekuitas ini, perusahaan mencatat investasi sebesar harga perolehannya dan setelahnya menyesuaikan jumlah investasinya ini untuk setiap periode
untuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi dan dividen yang diterima oleh investor. Perhatikan catatan di sini. Jika bagian investor atas rugi investasi melebihi jumlah tercatat dari investasi, maka investor ini tidak boleh melanjutkan lagi menggunakan metode ekuitas. Maksudnya begini. Misalnya perusahaan A membeli saham perusahaan B. Membelinya sebanyak 40%. Membeli sahamnya sebanyak 40%. Berarti pakai metode ekuitas ya. Nah, investasinya sebesar 100. Di tahun berikutnya ternyata perusahaan B rugi sebesar 500. Kepemilikan 40% dikali 500 itu 200. Investasinya hanya 100. Investasi awal hanya 100. Berarti bagian rugi lebih besar daripada investasi. Nah, kalau seperti ini, perusahaan A tidak boleh menggunakan metode ekuitas lagi. Oke. Kita lihat contoh perbandingan menggunakan metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Anda lihat di ilustrasi 1723. Oke, Anda perhatikan pada tanggal 2 Januari perusahaan memperoleh 48.000 lembar saham perusahaan mini. 48.000 ini merupakan 20% saham perusahaan mini dengan kos 10 per lembar. Anda perhatikan jurnalnya. Equity investment sebanyak 480, kas 480. Begitu juga dengan metode ekuitas, sama jurnalnya. Lalu untuk tahun 2015 perusahaan mini melaporkan laba bersih sebesar 200.000. Bagian perusahaan maksi di sini 20% atau 20% dari 200.000 itu 400.000. Pada metode nilai wajar tidak dibuat jurnal. Pada metode ekuitas diakui bagian laba ini equity investment pada investment income. Pada tanggal 31 Desember 2015 saham perusahaan mini mempunyai nilai wajar sebesar 12 per lembarnya. Ada penyesuaian nilai wajar di sini ya, di metode nilai wajar, sedangkan di metode ekuitas tidak dibuat penyesuaian, tidak di jurnal. Pada tanggal 28 Januari, perusahaan mini mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 100.000. Perusahaan maksi menerima 20%-nya atau sebesar 20.000. Pada metode nilai wajar akan dicatat sebagai kas dan pendapatan dividen, sedangkan pada metode ekuitas dicatat sebagai penerimanya sebagai kas dan kreditnya mengurangi investasi ekuitas atau investasi pada perusahaan mini. Lalu untuk tahun 2016 perusahaan mini melaporkan rugi sebesar 50.000. Perusahaan maksi tadi memiliki sahamnya 20% ya, berarti pada metode ekuitas harus mengakui bagian rugi sebesar 10.000, sedangkan pada metode nilai wajar tidak diakui bagian rugi ini. Lalu 31 Desember 2016 ketika nilai pasar saham sebesar 11.000, maka dibuat penyesuaiannya pada metode nilai wajar, sedangkan metode ekuitas tidak dibuat penyesuaiannya. Jadi intinya Anda perhatikan pada saat pencatatan investasi jurnalnya sama, lalu setelahnya ketika ada bagian laba di metode ekuitas itu diakui, di metode nilai wajar tidak. Lalu
ketika ada penyesuaian nilai wajar itu dicatat di metode nilai wajar, metode ekuitas tidak. Ketika menerima dividen, metode nilai wajarnya dicatat sebagai pendapatan dividen, sedangkan metode ekuitas diakui sebagai pengurang investasi. Oke, jika perusahaan investi mengalami rugi, investor pada metode ekuitas harus mencatat bagian ruginya, sedangkan metode nilai wajar investornya tidak mencatatnya. Lalu pada akhir tahun itu dibuat penyesuaian nilai wajar pada metode nilai wajar, sedangkan pada metode ekuitas itu tidak dibuat. Kepemilikan yang lebih dari 50%. Ketika kepemilikan lebih dari 50% berarti ada hak pengendalian di sini. Ketika satu perusahaan memperoleh saham berhak suara perusahaan lain lebih besar dari 50%. Ya. Investornya di sini dicatat sebagai perusahaan induk, investinya sebagai perusahaan anak. Investasi di perusahaan anak dicatat oleh investor atau oleh perusahaan induk di bukunya sebagai investasi jangka panjang. Umumnya, induk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Baik, berikutnya mendiskusikan akuntansi untuk penurunan nilai investasi hutang. Pelaporan lainnya, penurunan nilai. Untuk investasi pada hutang, pada surat hutang perusahaan lain, perusahaan menggunakan pengujian penurunan nilai untuk menentukan apakah kemungkinan investor itu tidak dapat menerima sesuai jumlah yang diperjanjikan di kontrak. Rugi penurunan nilai ini dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat ditambah bunga akrual dan arus kas masa depan yang diekspektasikan akan diterima, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif historikalnya. Contoh, tanggal 31 Desember 2014 perusahaan M mempunyai investasi pada surat utang perusahaan B yang dibeli dengan nilai 200.000. Investasi ini mempunyai jangka waktu 4 tahun dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tingkat bunga 10% dan dibayarkan pada akhir setiap tahun. Atau dengan kata lain, tingkat bunga efektif historikalnya sebesar 10%. Investasi ini diklasifikasikan dimiliki untuk dikoleksi. Menggunakan informasi ini catat rugi atau penurunan nilai. Oke, ini diberikan data kontraktual cash flow-nya, expected cash flow, rugi, penurunan nilai. Ya. Anda lihat di ilustrasi 1725 perhitungan rugi penurunan nilainya. Terdapat rugi penurunan nilai sebesar 12.680. Dibuat jurnal rugi penurunan nilai pada debt investment. Berikutnya pemulihan rugi penurunan nilai. Jika setelah terjadi penurunan nilai, maksud saya setelah perusahaan menyesuaikan rugi penurunan nilai, ternyata setelahnya terdapat pengurangan rugi penurunan nilai, maka perusahaan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai ini dengan mendebitkan akun de-investmentnya dan mengkreditkan pemulihan rugi penurunan nilai. Yang perlu dicatat di sini,
Pembalikan rugi penurunan nilai seharusnya tidak mengakibatkan jumlah investasi melebihi biaya yang diamortisasi yang dilaporkan sebagai penurunan yang tidak diakui. Lalu transfer di antara kategori. Ini transfer satu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Ini terjadi ketika model bisnis untuk memanage investasi itu berubah. Badan pembuat standar memperkirakan bahwa perubahan ini jarang terjadi. Ketika perusahaan melakukan perubahan klasifikasi atau transfer antar kategori ini, maka akuntansi transfer ini dimulai pada periode akuntansi setelah model bisnis itu berubah perlakuannya secara prospektif. Contoh, perusahaan B mempunyai portofolio debt investment yang diklasifikasikan sebagai trading. Oke. Investasi ini tidak dimiliki untuk dikoleksi, tetapi dimanage untuk memperoleh laba atas perubahan suku bunga. Sebagai akibatnya, perusahaan mencatatnya pada metode nilai wajar. Anda lihat saldo perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014. Investmentnya 1.200.000, fair value adjustment 125.000, sehingga nilai tercatatnya 1.325. Lanjutannya, sebagai bagian dari proses rencana strategis, perusahaan B memutuskan untuk merubah strategi sebelumnya. Kepemilikan surat utangnya itu dikelompokkan sekarang sebagai debt investment. Perusahaan B membuat jurnal untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi yang dimiliki untuk dikoleksi. Jurnalnya debt investment, fair value adjustment sebesar 125.000. Oke, ini ringkasan pendekatan akuntansi investasi. Silakan dibaca. Semoga Anda bisa paham. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih.